Shalom. Shalom. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya harapkan dalam pemberitaan firman Tuhan tidak ada yang ngantuk, karena kita sejak jam, ada yang dari jam 8, ya jam 11 sampai sekarang ya. Jadi hari ini kita bersukacita boleh berkumpul bersama untuk beribadah kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita buka Alkitab kita dari Matius 16 ayat 21 sampai 23. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan kepada kita. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Dia. Katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bacaan selanjutnya, ini masih kisah Petrus ya. Luar biasa ini Petrus ya. Galatia 2 ayat 11 sampai 14. Saya akan bacakan untuk kita semua. "Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya. Sebab ia salah, karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia, sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu kulihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil, aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, jika engkau seorang Yahudi, hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah kita semua yang mendengar, menyimaknya, dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari." Tema kita ya, saya diberi tema hari ini, apakah saya telah menjadi batu sandungan? Ya, tadi kita baca ada dua topik. Ya, sebuah peristiwa yang terjadi yaitu Petrus. Bagaimana Petrus yang bacaan pertama di kitab Matius ditegur oleh Tuhan Yesus, dan yang kedua dia ditegur oleh Paulus. Ya. Dengan tema apakah saya telah menjadi batu sandungan? Tuhan Yesus berkata, "Enya iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Menjadi pertanyaan, apa batu sandungan itu? Kira-kira ada di antara kita yang tahu apa batu sandungan? Ada nggak? Penghalang. Hah? Godaan, mantap. Apalagi bang? Penghalang Bu. Penghalang, apalagi? Apa nih kok? Pengganggu. Ya, itu semua sinonimnya sama ya. Nah, KBBI menyatakan batu sandungan itu sesuatu yang menjadi rintangan, tadi ya, penghalang yang mendatangkan kesukaran atau kesulitan bagi orang yang tersandung. Bahasa Yunani, batu sandungan ini skandalon. Ya, dalam bahasa Yunani skandalon, skandal. Jadi ingat ya, kata skandal itu dari bahasa Yunani, skandalon. Skandal adalah sebuah kiasan untuk perilaku atau tingkah laku yang membuat orang lain menjadi berdosa atau berperilaku merusak. Sesuatu yang menjegal, merintangi orang lain berhubungan dengan hubungannya dengan Allah.
Ya, jadi itu batu sandungan. Oke, perilaku, tindakan yang menghalangi, menghambat seseorang ya, atau merusak, membuat seseorang berdosa dan merusak hubungan seseorang dengan Tuhan. Nah, dari bacaan kita belajar tadi ya, Tuhan Yesus menegur Petrus, "Enyalah iblis, engkau satu batu sandungan bagiku." Pasti ada ceritanya sebelumnya ya. Sebenarnya Petrus ini dipuji Tuhan. Dari pasal 16 ayat sebelum-sebelumnya, Petrus itu mendapat pujian dari Allah. Mengapa? Tuhan Yesus mulai terbuka, memberitakan dirinya, membuka dirinya kepada murid-muridnya. Ya, secara pelan-pelan Tuhan membuka. Dan Tuhan bertanya kepada mereka, "Menurut kamu murid-muridku, siapakah aku ini?" Kata mereka, "Engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia." Tiba-tiba Petrus dengan spontanitas ya, Petrus bilang begini, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Wah, Tuhan Yesus bilang, "Berbahagialah engkau Simon." Ya, dan Petrus juga diberi kunci kerajaan Allah. Di atas batu karang ini engkau akan mendirikan jemaat. Dia dipuji Tuhan. Apa yang kau katakan itu berasal dari Allah. Luar biasa, besar kepala dong. Jadi murid, wah, dapat pujian dari guru. Kalau kita kuliah, kalau dapat pujian dari guru, senang nggak? Senang, pasti senang. Wah, Petrus merasa luar biasa. Wah, nyentuh hatinya. Giliran, dia bilang, "Engkau Mesias, anak Allah." Luar biasa kan? Giliran Tuhan Yesus masuk ke ayat 21, Tuhan Yesus membuka lagi pelan-pelan dirinya kepada murid-muridnya. Ia harus pergi. Saya harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Dengar, penderitaan. Bukan cuma penderitaan, dikatakan lalu dibunuh. Wah, seorang murid kira-kira dengar begitu gimana perasaannya? Sedih ya, ketika kita almarhum waktu pergi ke berobat ya ke Singapura. Waktu kami baru pindah ke Kalimantan, Bapak bilang begini, "Vivi, Bapak pergi berobat ya, harapannya Bapak cepat sembuh ya, cepat balik, kamu jangan berdoa." Ya gitu kan. Wah, di situ kita sangat sedih ketika almarhum beliau pergi berobat ke Singapura waktu itu. Ya, seorang murid tentu saja kita bersedih ya. Apalagi Tuhan Yesus mengatakan, "Aku harus menanggung penderitaan dan akan dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga." Petrus tidak melihat kata bangkitnya yang terakhir, tapi dia lihat pertama, "Aku akan menderita dan dibunuh." Seorang murid seperti Petrus mendengar berita gurunya bahwa dia harus pergi ke sana, langsung dia tarik karena sudah merasa dekat tadi dipuji Tuhan, langsung ditarik. "Guru, jangan." Ya, katanya dia menarik Tuhan Yesus ke samping, menegur. Luar biasa murid menegur guru. Ini luar biasa ya. Petrus menegur guru. "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau, jangan sampai menimpa dirimu." Ya, kalau ada di situ dikatakan hileosoi krie, sayangilah dirimu sendiri. Ya, sayangi dirimu sendiri, jangan menimpa engkau ya. Terus apa yang Tuhan katakan kepada Petrus? Oh, dia mengatakan lagi, "Kiranya Allah menjauhkan itu darimu." Ya, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau, penderitaan itu jangan menimpa engkau. Tuhan Yesus bilang, "Iblis, hai engkau iblis, engkau batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, Petrus telah menjadi sandungan bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia, kehendak Allah, yang melakukan kehendak Allah. Yang menjadi pemikiran Petrus, kenapa dia sampai membuat Tuhan Yesus mau tersandung menjadi batu sandungan? Karena Petrus memiliki pikiran apa? Menggunakan pikiran apa di sini? Manusia, pikiran duniawi, hikmat dunia. Kalian tahu hikmat dunia apa sih? Dagingnya kepengen apa? Daging itu ingin apa? Senang kan? Ya. Jangan menderita, pengennya makmur. Ya, dan Petrus memahami Yesus, dia bukan memahami
bangkit, dia adalah Allah yang akan mati dan bangkit. Tetapi Petrus di kitab Yohanes juga dikatakan setelah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang banyak itu mau mengambil Tuhan Yesus untuk dijadikan raja. Jadi mereka masih mengharapkan bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi raja keturunan Daud. Dia yang diurapi untuk mengembalikan kejayaan Daud dari penjajahan Romawi. Jadi umat Israel mengharapkan itu kelahiran Yesus Kristus ke dunia. Harapan mereka adalah Yesus Kristus menyelamatkan mereka dari jajahan Romawi. Tetapi kehendak Allah bukan itu. Kehendak Allah adalah keselamatan jiwa manusia yang berdosa. Manusia butuh keselamatan, dan keselamatan itu harus ditempuh melalui via dolorosa, yaitu pengorbanan darah tercurah di atas kayu salib. Tadi pagi bagus sekali ya kami renungan, Pak Efraim bawa firman Tuhan tentang keadilan Allah, kasih dan keadilan Allah. Nah, disitulah Tuhan Yesus harus menanggung dosa manusia di hadapan Allah Bapa, dan kasihnya dicurahkan, keadilan di hadapan Allah. Ya karena dosa harus ditebus dengan darah. Tetapi ini masih belum, ya hikmat dari Allah masih belum, ya. Petrus masih memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia dan bukan menggunakan hikmat Allah. Makanya Tuhan bilang, engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi penyebab orang menjadi batu sandungan adalah menggunakan hikmat manusia. Ini perlu hati-hati ketika kita memberikan nasihat atau masukan kepada orang yang datang ke kita. Mungkin ada orang yang cerita, saya lagi susah, Kak, saya lagi jatuh cinta sama orang, tapi saya anak Tuhan, tapi dia seberang, agama seberang, gimana dong Kak? Ya, terus kita dengan hikmat manusia, orangnya bagaimana dek? Orangnya baik, antar jemput saya ke kampus, wah bagus itu, terus kasih jajan lagi ke saya, keren itu, wah nggak apa-apa lah, ya seperti itu misalnya ya. Kita sudah mulai, itu baik, nggak apa-apa cuma pacaran. Apa yang terjadi setelah itu? Kita memberikan nasihat yang salah, hikmat yang salah, kesenangan, kenyamanan. Apa yang akhirnya terjadi dengan kawan kita, adik kita? Dia bisa tersandung dengan nasihat yang kita berikan. Jadi perlu bijaksana untuk ya memiliki hikmat Tuhan di dalam memberikan nasihat atau masukan kepada orang lain. Ya gunakan hikmat Tuhan. Ya, karena hikmat dunia itu selalu mengajar kita untuk menghindari akan penderitaan, tidak mau ambil resiko, cari aman, mementingkan kesenangan pribadi atau golongan, dipenuhi dengan hawa nafsu, kemakmuran dan kekuasaan. Nah, contoh dalam Alkitab, siapa yang menjadi batu sandungan? Ya, kita ingat peristiwa Adam dan Hawa. Apa yang terjadi ketika Hawa melihat buah pohon yang ranum yang enak, dia lihat, dia pandang. Setelah itu datang siwar menggoda, wah enak itu membuatmu menjadi sama seperti Allah. Wow, enak dong. Memberikan saya pengetahuan, wow luar biasa dong. Langsung dia tertarik, dia makan dan dia bagikan kepada siapa? Adam. Ya, luar biasa. Yang kedua, siapa lagi yang seperti itu? Yaitu Ayub. Ketika Ayub dalam penderitaan, istrinya mendampinginya? Tidak. Justru istrinya bilang, kutuki Allah. Ya. Istri Ayub tidak mengikut, tidak ikut bersama dengan Ayub. Tetapi Ayub tetap setia mengiring Tuhan. Jadi penting ketika kita ya bersama ada orang yang minta bantuan, minta nasihat, berikan, minta hikmat Tuhan supaya apapun yang kita nyatakan itu sesuai dengan kehendak. Selanjutnya dalam bacaan kita yang tadi tentang Petrus menegur Paulus. Ya, ketika mereka makan bersama, di situ apa yang dilakukan oleh Petrus? Ya, ketika mereka makan, tiba-tiba ini di Antioquia, tiba-tiba
anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yakobus dan teman-temannya datang ke Antioquia untuk mengunjungi. Tetapi di sana, ya di Antioquia ini ada gereja, di situ ada non-Yahudi maupun Yahudi yang berkumpul bersama di sana. Dan Paulus adalah hamba Tuhan yang melayani jemaat non-Yahudi. Nah, ketika mereka makan bersama, apa yang terjadi? Petrus tiba-tiba menghindar dari situ. Ya, Petrus tiba-tiba menghindar karena pertemuan ini. Petrus langsung menghindar dari komunitas anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan yang non-Yahudi. Petrus merasa takut. Di sana dikatakan, tetapi setelah mereka datang, yaitu Yakobus, beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri. Jadi Petrus mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara bersunat. Nah, ini hal yang sangat melukai hati Paulus. Mengapa? Bagi dia, mengapa Petrus harus menghindari? Mengapa Petrus harus takut? Sedangkan kita ingat bahwa pengorbanan Kristus itu adalah pengorbanan yang luar biasa. Ya, hukum Taurat sudah tidak berlaku. Kristus sudah mati. Jadi bagi Paulus adalah Kristus sudah mati menggenapi hukum Taurat di atas kayu salib. Tapi kenapa kamu kasih beban lagi melihat saudara yang tidak bersunat ini? Kamu mau menghindar dari saudara-saudara yang bersunat. Bahkan Barnabas di situ, Barnabas adalah murid Paulus. Barnabas juga mundur karena melihat Petrus mundur menghindari mereka. Dia juga ikut-ikutan dan beberapa orang Yahudi juga ikut mundur dari pertemuan kebersamaan makan bersama. Kita ingat, orang-orang Yahudi mereka sangat taat kepada hukum Taurat. Dan ketika mereka taat hukum Taurat, kalau kita nonton ya, bagaimana mereka cuci tangan aja ada caranya. Beli makanan di mana, beli ikan di mana, cara cucinya bagaimana dan memasaknya bagaimana, itu semua ada aturan. Nah, kalau mereka dekat dengan orang yang non-Yahudi, mereka merasa najis. Dan orang Yahudi merasa dirinya adalah first class. Dan orang non-Yahudi adalah second class. Orang kedua, tapi mereka adalah orang pertama. Nah, tetapi Paulus menyatakan bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Tidak ada lagi penghalang itu di antara Yahudi maupun non-Yahudi. Tidak ada lagi penghalang antara orang-orang bersunat maupun orang-orang tidak bersunat. Tetapi mereka semua sama di mata Tuhan. Karena pengorbanan darah Yesus yang suci membuat kita sama di hadapan Allah. Tidak ada strata. Ya, jangan merasa diri lebih baik dari orang lain sehingga kau mengundurkan diri karena merasa, wah, nanti saya dikatain apa oleh orang-orang bersunat kalau saya duduk dengan mereka. Takut nanti dia bilang, waduh kamu ya, orang-orang bersunat mau gaul dengan orang yang tidak bersunat. Ingat Tuhan Yesus, bagaimana dia mau bergaul dengan orang-orang berdosa, membawa orang berdosa kepada Tuhan. Apalagi ini, mereka adalah gereja Tuhan yang ada di Antioquia yang sudah percaya Tuhan, tetapi Petrus mau menghindari mereka karena ketakutan. Takut dicap. Ya, dia melanggar hukum Taurat lah. Ya, di situ dikatakan dia juga jaga image pribadi. Ya, dia mau menyenangkan kelompok Yakobus, terus takut diserang oleh kelompok Yakobus, dan dia menjaga reputasi dari pandangan orang Yahudi. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul Petrus, dan Rasul Paulus mengatakan jangan munafik. Ya, sandungan yang selanjutnya adalah kemunafikan. Munafik, apa sih munafik? Munafik diterjemahkan dari kata Yunani mengenal hipokrat dalam bahasa Inggrisnya, ya, Hippokratos kata Yunaninya, dan berarti seorang pemain drama, bermuka dua, orang yang perkataannya berbeda dengan isi hati, orang yang suka berbohong, berpura-pura percaya dan atau setia kepada agama, tetapi sebenarnya di hatinya tidak suka atau selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Itulah munafik. Jadi Rasul Paulus menyatakan kepada Petrus
Ya, dikatakan demikian, dan orang-orang yang lain pun turut berlaku munafik dengan Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Tetapi waktu Paulus melihatnya, dia mengatakan, jangan engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi. Bagaimana engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi? Jangan paksa orang non-Yahudi harus ikut caramu yang Yahudi. Jadi itu pengajaran yang hari ini boleh kita pelajari, bagaimana sikap Petrus yang menghindari. Nah, seringkali kita juga begitu, bukan? Seringkali kita melihat orang lain, ya, dari sudut pandang kita melihat orang. Kalau Petrus lihat orang tidak bersunat, langsung dia mundur. Ketika dia ada orang yang bersunat datang, dia mundur. Ya, kita zaman sekarang, ketika kita melihat ada orang-orang baru yang melayani di gereja, bisa saja ya, orang baru yang datang dengan kesederhanaan, bisa saja kita bersikap menghindar dan bisa menjadi batu sandungan. Ya, saya waktu pelayanan dulu di Batam. Jadi ketika kami sebelum kami tim untuk terjun ke lapangan, karena kita melayani orang-orang yang sederhana, ya, orang-orang di rumah-rumah liar. Jadi sebelum kami pergi, dan tim ini dari Singapura, jadi sebelum pergi kami harus briefing. Mengapa? Karena gaya orang Singapura itu kan bersih. Nah, pergi kita pelayanan ke rumah-rumah liar, kalau ke sana mereka itu akan menghidangkan makanan, dan itu terbiasa di komunitas kita. Sudah ada beberapa yang percaya Tuhan. Dan ketika mereka hidangkan makanan dan minuman, jangan memberikan wajah yang merasa wah seperti Petrus, yang merasa. Jangan sampai kita memberikan kesan kita mau menghindar atau tidak suka dengan apa yang mereka hidangkan. Mereka bisa tersinggung. Ya, kalau hal itu terjadi, ya, Paulus bilang kalau hal ini terjadi di gereja itu, Petrus bersikap demikian, banyak orang, mereka yang non bersunat ini, mereka mau pengen jadi orang bersunat, pasti mereka berpikir, wah, kalau begitu nggak cukup dong kami jadi Kristen yang hanya percaya Tuhan. Ya, padahal percaya Yesus itulah keselamatan. Keselamatan hanya diperoleh dengan percaya Yesus. Tetapi kalau sikap Petrus seperti itu dan rekan-rekannya, wah, berarti kami harus tambah sunat dong, baru kami jadi Kristen yang sah. Itu salah besar. Atau bagian yang dari non bersunat ini bisa lihat, waduh, ternyata pengikut Yesus seperti itu ya. Ya, berarti saya nggak jadilah. Bisa mengundurkan diri karena perlakuan anak-anak Tuhan yang menghindari mereka, yang tidak mau menerima mereka apa adanya dengan kondisi mereka tidak bersunat. Saya lagi mikir ketika baca ini, iya ya, kalau kita juga dulu ketika Petrus memberitakan Injil ke Asia, terus kita harus ngikutin tata acara Yahudi, bagaimana kita ya beli belanja makanan di mana, cara memasaknya, dan semua tata cara Yahudi. Tetapi ya, di dalam Injil Kristus, keselamatan itu hanya karena iman, bukan sunat atau tidak bersunat. Ya, jadi bagaimana perilaku Petrus di sini menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang lain di situ, yaitu Barnabas. Barnabas terseret. Dan ingat, Barnabas ini adalah murid Paulus yang melayani orang-orang yang tidak bersunat. Dan kita ketahui juga Paulus adalah hamba Tuhan. Ya, dia juga adalah bagian dari menulis hukum Taurat. Dia belajar kitab suci. Tetapi dia ketika menerima Tuhan Yesus, dia bilang tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya percaya kepada Tuhan. Nah, ini yang menjadi intinya. Jadi kita jangan memperlakukan, dia berharap Petrus jangan perlakukan saudara-saudara yang tidak bersunat seperti itu. Ya, jadi kemunafikan adalah salah satu ya bentuk dari batu sandungan. Nah, di dalam kekristenan yang sejarah yang menyatakan bahwa ada seorang yang luar biasa, yang mungkin kita semua tahu, yaitu Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, dia belajar ke Inggris. Ya, ketika dia belajar di sana, dia rindu. Dia sangat suka dengan firman Tuhan. Dia sangat suka. Dia dikatakan pembelajar Alkitab.
Dia seorang yang suka belajar kitab suci. Nah, ketika dia belajar firman Tuhan, dia sangat suka di Matius 5-7. Pengajaran Tuhan Yesus itu dia terima. Dan dia bilang, wow, ini seorang yang luar biasa bijaksana. Dia mengakui Yesus Kristus. Dan suatu hari dia pergi, datang ke gereja. Ketika dia datang ke gereja, tiba-tiba ada seorang kulit putih berdiri di depan gereja. Hei, kamu kafir, kamu mau kemana? Kata bapak si kulit putih. Terus kata Pak Mahatma Gandhi, Pak, saya mau beribadah pada Tuhan. Saya mau beribadah. Kata orang ini, tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Enyalah dari sini, atau saya akan meminta orang untuk melemparkan kamu keluar. Nah, itulah alasan mengapa Mahatma Gandhi sangat kecewa. Seorang hamba Tuhan bertanya kepada dia, Bapak sangat senang dengan pengajaran Yesus Kristus, tapi mengapa sampai saat ini tidak menerima Yesus di dalam hidup, tidak menjadi pengikut? Kata Mahatma Gandhi, saya tidak pernah menolak Kristus. Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Katanya lagi, jika orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, seluruh India sudah menjadi Kristen. Itu hasil wawancara Stanley George. Seorang Mahatma Gandhi yang begitu sederhana, rindu datang mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ya, orang kulit putih yang merasa mungkin saat itu mereka berjas. Kita tahu orang India bajunya dengan lilitan kain dalam kesederhanaan. Ketika mau datang beribadah kepada Tuhan dengan kulit yang hitam sawo matang ditolak. Ya, demikian orang Kristen yang menjadi batu sandungan bagi orang lain datang kepada Tuhan. Saya tidak tahu dengan kita di tempat ini. Bahkan saya secara pribadi belajar firman Tuhan. Ya, apakah saya telah menjadi batu sandungan bagi orang lain mengenal Tuhan? Apakah saya menjadi penghalang orang lain untuk beribadah kepada Tuhan? Nah, mungkin bagi kita saat ini tidak seperti yang diceritakan seseorang yang yang menyambut Mahatma Gandhi dengan bersikap kasar seperti itu. Bisa saja cara anak muda bagaimana menjadi penghalang atau penghambat atau sandungan bagi orang lain. Ya. Misalnya, ya, ketika kita datang ke gereja, ada komunitas, ada orang-orang yang sederhana datang, kita bisa memilah-milah. Kita bisa pilih-pilih mana yang bagus, mana yang enggak. Kita bisa dekat kepada yang bagus-bagus. Atau kita bisa juga jadi batu sandungan ketika beribadah. Ya, ini yang sering terjadi ketika di gereja atau di tempat pekerjaan. Di gereja dulu, di komunitas kita. Ketika beribadah Mahatma Gandhi dengan baju sederhana, dengan orang yang berjas. Ya, kalau zaman dulu Eropa kan harus berjas ya di Inggris ibadahnya. Jadi keren. Nah, zaman sekarang mode anak-anak gadis-gadis pergi ke gereja dengan apa itu baju yang bagaimana? Yang hanya setengah tiang kayak gini ya. Dan semuanya, dan ketika juga masuk gereja dengan pakaian-pakaian yang seksi-seksi, mengangkat tangan, itu dilihat oleh kiri kanan bapak-bapak. Bahkan kemarin ada yang sharing, ya, ada bapak-bapak di belakang anak muda, dan ketika ada barang jatuh dia mengambil, bapak-bapaknya langsung nengok ke atas. Tak enak nengok ke atas karena anak gadis nunduk dan bagian belakang nampak. Kita juga bisa jadi batu sandungan di gereja. Jadi atau kita juga bisa jadi batu sandungan bagi orang lain. Kira-kira di mana? Di tempat pekerjaan. Kita tidak menunjukkan identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita tidak menunjukkan integritas kita sebagai anak Tuhan. Cara berpacaran, mungkin ketika beribadah seperti ini semuanya duduk sopan manis. Tetapi setelah ini kita tidak tahu ketika di luar sana bagaimana cara berpacaran orang Kristen. Apakah menunjukkan saya adalah anak Tuhan ataukah tidak? Ya, jadi sebagai anak Tuhan, biarlah kita menjaga diri, ya, menjaga diri bagaimana supaya hidup kita jangan menjadi batu sandungan bagi sesama.
Nah, bagaimana supaya kita tidak menjadi batu sandungan? Yang pertama adalah minta hikmat Tuhan. Ya, seperti tadi Tuhan menegur Petrus karena dia tidak menggunakan hikmat Allah tetapi hikmat manusia. Yaitu pikiran kita ditundukkan kepada kehendak Allah. Tutur kata kita dan perbuatan kita biarlah sesuai dengan firman Tuhan. Yang kedua, ya, lakukan kehendak Tuhan itu. Karena kita adalah surat Kristus yang terbuka, hidup kita dibaca semua orang, kita mau kemana-mana orang akan lihat benarkah Yesus ada di dalam hati kita. Yang ketiga, muliakan Tuhan dalam hidup kita sehingga hidup kita ya, tidak menjadi batu sandungan bagi sesama. Demikian firman Tuhan yang bagikan di sore hari ini. Mari kita berdoa.